Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan. Sebelum kita memulainya, kita mengawali di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah jaga pelihara kami sepanjang malam yang berjalan dengan tidak kurang suatu apapun. Kami boleh menikmati petiduran yang nyenyak di sepanjang malam. Sebab Engkau yang menjaga kami memiliki ketenangan tidur dengan nyenyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi yang indah ini kami mengucap syukur kalau kami kembali boleh akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami mohon biar Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami mendapatkan berkat-berkat yang baru di hari yang baru ini untuk kami pakai menghadapi pergumulan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di pagi yang indah ini renungan kita adalah renungan yang baru ya, tetapi tentunya firman Tuhan ya. Mungkin saudara sudah kesekian kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Tapi saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan secara berulang-ulang oleh berbagai hamba Tuhan, berarti ada sesuatu yang baru yang perlu kita perhatikan ya, dan kembali boleh merefresh ya apa yang telah kita pernah dengar melalui hamba-hamba Tuhan yang lain. Puji Tuhan. Pagi hari ini renungan kita terambil dari kitab Nabi Yesaya ya, Nabi Yeremia maksud saya. Kita akan melihat pembacaan di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Nah, puji Tuhan. Mari kita dengarkan ayat ini ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 ya. Di perikopnya redaktur Alkitab memberikan judul Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa ya. Nah, ayat yang ke-7 saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, semua orang percaya pasti mengenal Tuhan, ya. Tetapi ya, di sini dikatakan ada 3 hal ya yang disampaikan di ayat ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, saudaraku, berkat itu tidak selalu harus berbicara tentang hal-hal yang bersifat materi atau jasmani. Tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai ya Wahyu pasal 22 ayat 21, itu sebenarnya orientasinya adalah berkat-berkat secara rohani ya. Nah, kita jangan lupa, ini paling utama yang diberitakan oleh Alkitab. Jadi seluruh yang terkandung di Alkitab itu sebenarnya merujuk yang paling utama adalah berkat secara rohani ya, bukan secara lahiriah atau jasmani. Sebab kalau berbicara begitu, Alkitab nggak laku saudara ya. Sebab di dalam ini cuma sebagai satu gambaran aja ya. Nggak perlu kalau cuma bicara tentang berkat-berkat lahiriah. Orang-orang yang nggak mengenal Tuhan bukan sedikit yang kaya-kaya saudara ya, yang jadi miliarder ya, orang-orang yang ya tidak berkekurangan lah. Justru kalau boleh dipakai bahasa rohani, berkelimpahan ya. Tetapi jangan saudara salah, kalau orang yang mengandalkan Tuhan ya, menaruh harapannya hanya pada Tuhan, pasti diberkati. Bukan cuma secara rohani, tetapi secara jasmani juga ya. Itu yang kita harus pahami. Kalau saya menjabarkan pagi yang indah ini, tokoh-tokoh Alkitab ya, bukan sedikit yang mengalami kelimpahan secara materi.
ya secara jasmani. Tapi orientasi kita bukan ke sana, itu berkat yang menyusul ya. Nah, tadi dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan ya. Jadi kalau kita ingin diberkati Tuhan, ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Tetap mengandalkan Tuhan dan tetap hanya berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, saudara ya. Hanya berharap kepada Tuhan. Kalau kita mau diberkati secara jasmani, ada Tuhan bisa berikan kelimpahan-kelimpahan secara jasmani ya. Entah itu berupa berkat dari orang atau akibat ya, sebagai kita bekerja ya, mengabdikan hidup kepada pemerintah mungkin ya, ASN ya, atau kita bekerja di bidang swasta sebagai karyawan dan sebagainya. Allah bisa memberkati lewat hal-hal yang kita tekuni ya. Tapi mari kita lihat ya, di ayat yang ke-8 di sini dikatakan inilah akibat ya. Ini akibat dari orang yang mengandalkan Tuhan dan yang hanya berharap kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air ya, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air ya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah ya. Jadi ayat 8 ini mau menjelaskan tentang berkat-berkat yang dialami oleh orang yang mengandalkan Tuhan dan hanya give up ya, berserah ya, berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Kita lihat ya, judul dari renungan kita pagi yang indah ini adalah berkat-berkat ya bagi orang yang mengandalkan Tuhan dan yang hanya berharap kepada Tuhan ya. Ini yang harus kita perhatikan. Ayat 8 bagian A ya. Kita lihat bagian pertama ya. Bagian pertama dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi air ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini adalah ilustrasi, bahasa figuratif atau suatu perumpamaan ya, atau kiasan, analogi ya. Jadi perhatikan, ini ada maknanya saudara ya. Jadi apa yang disampaikan Alkitab itu ada makna secara khusus. Di sini dikatakan orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang hanya berharap kepada Tuhan. Ayat 8 dikatakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini, ya. Orang siapa yang seperti pohon? Nah, ini merujuk kepada orang yang percaya, ya, yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepada Tuhan. Ia seperti pohon, ya. Kemudian dikatakan, ya, di sini tidak ada koma, tetapi dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi, ya, di tepi air. Saudaraku, bagi orang-orang desa pada umumnya ya, yang petani lah, mereka tahu ada perbedaan antara pohon yang ditanam di tepi aliran air dan jauh dari air ya. Yang membedakan apa? Pertama adalah kondisi dari pohon itu ya. Pohon yang di tepi air itu dia banyak menerima apa saudara? Suplai makanan dari air yang ada ya. Kemudian diserap oleh akar-akarnya, membuat pohon ini akan semakin bertumbuh ya, semakin tinggi dan semakin kuat tentunya ya. Kemudian air di sini menggambarkan tentang apa ya? Air ya kebanyakan merujuk kepada kebutuhan. Satu pohon kalau tidak ada air tidak mungkin dia akan hidup ya. Pohon yang hidup itu memerlukan air. Nah, tergantung di mana kondisi pohon itu berada, di tepi air atau jauh. Kalau di tepi air lebih banyak dia apa? Menyerap ya, suplai makanan melalui akarnya ya, dari air yang ada hubungannya dengan akar dari pohon itu ya. Jadi pohon yang ditanam di tepi air itu menggambarkan tentang orang percaya yang sangat membutuhkan kebutuhan utama,
Air itu adalah kebutuhan utama semua makhluk hidup, ya. Semua makhluk hidup, ya. Kita lihat betapa pentingnya air ini, sebab air ini adalah kebutuhan utama, ya. Manusia mungkin bisa, ya, nggak makan 2, 3, 4 hari, tapi nggak mungkin dia bisa bertahan hidup kalau dia tidak minum air, saudara, ya. Ini penting. Kita lihat sekarang di Yohanes pasal yang ke-4 ayat 1 sampai 15. Tentunya saya tidak akan menjelaskan satu demi satu, saya hanya merangkum, ya. Ayat 1 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ayat 3 berkata, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea, ya. Ternyata pelayanan Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ini adalah pelayanan yang ada di Yudea. Nah, kemudian Yesus akan kembali, ya, ke Galilea. Kenapa? Karena dia mendengar ada orang-orang Farisi datang, ya. Kalau orang Farisi datang ini, mereka adalah kelompok, ya, yang suka, ya, mencobai Yesus, ya, menentang ajaran-ajaran Yesus. Ayat 4 berkata, dari Yudea akan kembali ke Galilea, ada satu kota yang harus dilewati, ya. Ayat 4 berkata, ia harus melintasi daerah Samaria, ya. Jadi harus melewati kota Samaria, ya. Ayat 5, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya yang bernama Yusuf. Ternyata dari dia mau ke Galilea melewati Samaria, dan di Samaria, ya, mereka tiba di satu desa yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf, ya. Ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub, ya, ada sumur Yakub di situ. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, ya. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup, ya. Saya baca terus. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perhatikan ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudaraku, sebenarnya percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini menggambarkan tentang kehidupan kita sebagai orang percaya dengan Tuhan, ya. Saudaraku,
Betapa banyak orang seperti perempuan Samaria, ya. Apa itu? Mereka hanya mencari kebutuhan-kebutuhan untuk hidup secara insani. Berkat-berkat secara lahiriah, ya. Dan Yesus mengarahkan wanita perempuan ini kepada apa? Air juga. Air yang dibutuhkan oleh perempuan Samaria, air dari perigi aku. Sementara Yesus menawarkan air yang bukan dari perigi aku, air yang dari sorga. Haleluya, ya. Jadi orang percaya sebenarnya lupa kebutuhan hidup. Orang percaya rohaninya adalah air hidup, yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan adalah kebutuhan utama dalam hidup ini, ya. Jangan sampai kita keliru. Demi mencari nafkah kita lupa Tuhan, ya. Apa buktinya kita membutuhkan Tuhan? Orang percaya harus ingat, begitu dia bangun pagi, nggak buka televisi, ya. Begitu bangun pagi nggak cari koran Kompas, nggak cari bacaan lain. Yang dia cari adalah dia ada yang menerapkan mandi dulu baru dia bangun mesbah. Dia berdoa, dia baca Alkitab, itu bagus. Itulah kebutuhan utama hidup kita adalah Tuhan. Melalui kebenaran firman Allah, melalui perenungan, melalui mesbah doa. Ini penting. Tuhan adalah kebutuhan hidup kita, saudaraku, ya. Jadi betapa pentingnya orang percaya itu harus selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Kebutuhan utama kita adalah Tuhan, ya. Itu sebabnya kita harus melihat keberadaan hidup kita di hari-hari ini, ya. Jadi orang percaya kebutuhan utamanya adalah Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Mazmur 73, ya. Mazmur 73 ayat yang ke-25 bagian B, ya. Mazmur 73 ayat 25 bagian B dikatakan demikian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Kalau orang percaya ditanya, ya, apa kebutuhan kalian? Ya, kalau untuk hidup yang akan datang sih, ya tentu Tuhanlah yang ada di sorga. Tapi pertanyaan sekarang, apakah kita sudah di sorga? Kita belum di sorga, ya. Pemazmur mengajarkan kepada umat Allah pada waktu itu, ya. Di sini dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Ya, pemazmur mengajarkan kepada umat Allah pada waktu itu. Di sorga tidak ada yang lain yang kita butuhkan selain Tuhan. Ya, tapi sekarang, ya. Ini kita bicara kondisi sekarang. Pemazmur berkata bagian B, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Apa artinya? Orang percaya kebutuhan utamanya baik di bumi maupun di sorga hanya Tuhan, ya. Hanya Tuhan. Sebab Tuhan adalah kebutuhan hidup kita sepenuhnya, ya. Mazmur 73 ini adalah mazmur yang ditulis oleh Asaf, ya. Mazmur Asaf. Asaf mengajarkan kepada orang percaya pada masa itu, jangan hanya memikirkan hal-hal yang akan datang, itu masa lampau, masa yang akan datang. Sementara mereka masih ada di bumi, biarlah Tuhan yang menjadi kebutuhan utama mereka. Orang-orang yang sudah memiliki Tuhan dalam hidup mereka, mereka itu bagaikan pohon yang ada di tepi air, mendapatkan suplai makanan-makanan rohani yang membuat rohani mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Ini yang harus kita sadari, saudaraku, ya. Sebabnya sebagai orang percaya harus tetap selalu mengandalkan Tuhan. Maka pohon yang ada di tepi air itu akan menjadi kuat, menjadi kokoh. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita memiliki kehidupan rohani yang baik dengan Tuhan, ada hubungan yang intim dengan Tuhan melalui, ya, kita membangun mesbah doa, kita membaca Alkitab, kita naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, berarti Tuhan adalah kebutuhan utama di dalam kehidupan kita. Saudara tahu, kalau kita bisa tidur nyenyak sepanjang malam, siapa yang menjaga? Mari kita lihat, ya, Mazmur 121. Ya, kita lihat Mazmur 121, ya. Ini yang banyak seringkali orang lupa, ya. Mazmur 121, kita akan lihat pembacaan itu, ya.
Mazmur 121, demikian bunyi firman Tuhan. Di sini redaktur Alkitab memberikan tema atau judul bacaan atau perikop adalah Tuhan penjaga Israel. Saya baca ayat ini ya, ayat-ayat ini. Nyanyian ziarah. Ini adalah nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ya, ada lagunya kan? Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2 ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan, ya, pencipta alam semesta ini, ya. Ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu, ya. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mari kita baca ayat ini sekali lagi ya. Penjaga saya sesungguhnya ya, tidak terlelap penjaga kita atau penjaga saya ya. Ya, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga saya. Ganti kata Israel dengan nama pribadi saudara. Kalau kita bisa tidur lelap sepanjang malam itu karena Tuhan menjaga kita, saudaraku. Amin, saudara. Ya, ada orang susah tidur. Ya, tapi ada orang begitu kena bantal, dia bisa langsung ngorok, saudara ya. Bisa tidur lelap. Siapa yang membuat itu? Ya, orang bisa tidurnya hanya Tuhan yang mampu membuat. Ada orang nggak bisa tidur, saudara. Dia pakai apa? Obat tidur. Ya, jadikanlah Tuhan itu dalam tanda kutip obat tidur kita. Artinya apa? Berdoa, Tuhan aku mau tidur malam hari ini. Berikan aku petiduran yang nyenyak. Biar besok aku bangun pagi aku bisa kembali datang di kaki Tuhan. Amin saudara. Kita bisa tidur lelap. Itu karena kemurahan Tuhan. Jadi mari di hari-hari ini kita tetap. Ya, apa yang perlu kita lakukan kita harus lakukan. Yaitu orang percaya tidak boleh dipisahkan dari doa. Dari pujian. Dari penyembahan. Teristimewa merenungkan firman Tuhan. Amin saudaraku. Saya percaya ya, orang percaya yang mengandalkan Tuhan akan selalu mengalami pertumbuhan rohani yang baik dengan Tuhan. Sebagaimana pohon itu ada di tepi air, dia banyak menyerap makanan ya melalui akar-akarnya dari air yang ada di sekitar dia, sehingga pohon itu akan tetap kuat ya. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita memiliki kehidupan rohani yang kuat. Itulah orang yang ditanam di tepi, orang yang diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya bagian yang pertama ini menyadarkan kita ya, merefresh kembali betapa pentingnya kita harus memiliki kebutuhan utama kita, yaitu Tuhan. Ya, di Roma pasal 14 kita akan melihat ya. Ya, kita buka Roma 14 ya. Saya lupa mencatatnya tapi saya mengingat ya. Kita buka dulu Roma 14. Ini sebagai ayat yang terakhir pada bagian pertama kita di pagi yang indah ini. Roma 14 ayat 8, perhatikan ya, saya baca. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan ya. Jadi perhatikan, sebab jika kita hidup ya, Rasul Paulus ingatkan umat Tuhan yang ada di ya kota Roma ya, di jemaat yang ada di kota Roma, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, jangan untuk diri sendiri. Haleluya. Amin saudara. Kita hidup untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Ya, kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Selanjutnya ini berkata, dan jika kita mati untuk Tuhan. Haleluya. Mati untuk apa? Untuk semua keegoisan kita, keinginan daging kita, keinginan manusia kita mati. Kolose 3 ayat 5 bagian A berkata, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat duniawi. Sejak kita terima Tuhan, kita lahir baru, kita hidup hanya bagi Tuhan. Kita mati pun untuk Tuhan. Mati dalam hal apa? Mati terhadap dosa. Mati terhadap semua keinginan daging.
egoisme kita dan sebagainya, ya. Kemudian ayat ini berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi kebutuhan kita adalah kebutuhan kita adalah Tuhan. Sebab kita sudah menjadi milik Tuhan. Ada lagu Tempo dulu berkata apa? Ya. Keperluanku Yesus saja, keperluanku Yesus saja. Keperluan kita, kebutuhan kita paling utama adalah Yesus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sampai di sini renungan kita bagian pertama pagi yang indah ini. Mengakhiri renungan kita ini, kita akan dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Walaupun saya sudah nyanyikan keperluanku Yesus saja. Haleluya. Kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan surga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Engkau baik bagi kami. Engkaulah kebutuhan utama kami sebagai anak-anak-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami yang mengandalkan Tuhan. Bagaikan pohon yang tanam di tepi air, selalu kuat karena kekuatan yang dari Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan surga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang
waktunya pasti tidak akan meminta-minta. Bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya! Tiada yang mustahil bukan hanya bagi Tuhan, tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya! Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Pagi yang indah ini kami kembali boleh disegarkan, dikuatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di sepanjang hari ini, apapun aktivitas kami akan dibuat oleh Tuhan tetap kuat menghadapi pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami percaya Roh Kudus sudah meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Dan kami percaya di sepanjang hari ini Roh Kudus juga yang akan memberikan kami kekuatan mengaplikasikan kebenaran firman Allah dalam hidup kami dimanapun kami berada. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu lagi besok pagi. Shalom.